أحبك مثلما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati. Sebagai guru pendidikan agama Islam di SD 5 Lembang Cina, Bantaeng. Dan saat ini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 angkatan pertama di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Alhamdulillah, kesempatan kali ini akan melakukan ujian konferensif secara daring dan akan diuji langsung oleh Ibu dosen Dr. Munira MPD. Berikut tayangannya. Izin Bu, saya live. Semoga lancar ini. Dimulai, Bu? Ya, dimulai Bu, dimulai saja Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Apa kabar anak soleh soleha? Alhamdulillah, Ustazah lihat semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semua, baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, pastikan diri kita semua siap dalam keadaan baik. Nah, anak-anakku, coba kalian perhatikan kerapihan kalian. Apakah semua sudah rapi? Nah, coba kalian perhatikan sampah yang ada di sekeliling kalian. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba kita berdoa dulu. Nah, anak-anakku, Ustazah minta tolong kepada salah satu ketua kelas untuk memimpin doa kali ini. Nah, silakan Jufri maju ke depan. Dan pada saat kita berdoa, hadirkan hati kita dengan khusyuk agar Allah membukakan pintu hati kita supaya pembelajaran kita hari ini berkah. Alhamdulillah, berdoa selesai. Terima kasih kepada Nak Jupri sudah membantu. Baik, anak-anakku semua. Kemudian untuk meningkatkan cinta kita kepada tanah air kita, marilah kita sama-sama melakukan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Baik, anak-anakku semua, mudah-mudahan dengan lagu tadi bisa meningkatkan rasa kecintaan kita kepada tanah air kita. Nah, anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Ada aturan yang mesti kita ingat. Pertama, semua harus bisa belajar dengan tertib. Tidak ada yang bertengkar, karena nanti akan membuat kegaduhan. Nah, di sini Ustazah akan memberikan motivasi untuk anak-anakku semua agar lebih bersungguh-sungguh dalam belajar, terutama pembelajaran agama Islam. Nah, karena sebagai seorang muslim, tentunya kita harus banyak memiliki ilmu tentang agama Islam. Baik anak soleh-soleha, hari ini pembelajaran kita yang akan kita bahas berkaitan erat dengan materi minggu lalu. Nah, materi minggu lalu itu masih Asmaul Husna. Nah, anak-anakku, tujuan pembelajaran kita kali ini di mana Ustazah nanti akan menayangkan PowerPoint. Di sini Ustazah perlu menyampaikan
Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anakku semua lebih fokus. Nah, setelah kita belajar nanti, Ustazah ingin anak-anak semua dapat membaca Asmaul Husna dengan baik dan benar. Nah, anak-anakku semua setelah kita belajar nanti, Ustazah ingin anak-anak semua mampu menghafalkan Asmaul Husna dengan hafalan yang baik dan benar. Dan anak-anakku semua nanti setelah belajar mampu memahami makna Asmaul Husna yang telah dipelajari. Nah, anak-anakku, kemudian setelah kita belajar nanti melalui bahan ajar PowerPoint, Ustazah mengharapkan seluruh anak-anak dapat menunjukkan bacaannya dengan tampil ke depan satu persatu membaca Asmaul Husna. Dan yang terakhir nanti kita belajar, Ustazah ingin semua membuat tulisan kaligrafi. Nah, anak-anakku, target kita hari ini ada 3. Nah, anak-anakku sebelum kita melanjutkan, anak-anakku semua, Ustazah ingin memberikan pertanyaan. Sudah siap semua? Baik, alhamdulillah semua sudah siap ya, semangat ya dalam belajarnya hari ini. Alhamdulillah. Nah, Ustazah ingin bertanya kepada Nak Irfan. Nak Irfan, apakah Nak Irfan tahu tentang makna yang lebih dalam setiap nama Allah? Ya, betul. Jawabannya yaitu setiap nama Allah dikenal sebagai Asmaul Husna, di mana maknanya mencerminkan sifat-sifat sempurna. Salah satunya yaitu Asmaul Husna Al-Afu, yang artinya Maha Pemaaf. Nah, anak-anakku semua, begitu baiknya Allah kepada kita. Meskipun kita selalu berbuat salah, jika kita bertobat dan memohon ampun kepada Allah Ta'ala dengan ketaatan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Nah, anak-anakku, memahami makna dari Asmaul Husna itu kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan mengenali sifat-sifatnya. Apa Nak Irfan? Betul sekali, yaitu Al-Afu. Al-Afu apa tadi? Oh, kalau kita berbuat salah, maka Allah akan memaafkan. Masya Allah, tepuk salut dulu buat Nak Irfan. Oke, nah setelah kita belajar, sekarang kita akan berdiskusi. Karena itu Ustazah akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Masing-masing nanti, sebentar ya Nak ya, masing-masing nanti setiap kelompok fokus mengamati tugas Ustazah yang sajikan. Dan masing-masing kelompok diminta untuk mengidentifikasi. Kemudian yang kedua nanti Ustazah akan menampilkan 4 Asmaul Husna. Coba Nak Jufri perhatikan di depan. Nanti setelah pembelajaran Ustazah akan bertanya kepada Nak Jufri. Oke, nah terima kasih sudah menjadi anak yang baik hari ini. Nah, sampai di mana tadi Nak Dahniar? Sampai di mana tadi? Iya, pintar. Nah, anakku, nanti Ustazah akan menampilkan 4 Asmaul Husna. Kalian bisa menyimak baik-baik. Lalu kalian diskusikan. Setelah itu, kalian memilih salah satu Asmaul Husna. Dan kalian menuliskan contoh perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna. Nah, kemudian Ustazah juga perlu sampaikan. Dalam pembelajaran kelompok nanti, Ustazah akan melakukan penilaian sikap. Ustazah berharap agar semuanya konsentrasi aktif berdiskusi. Tidak ada yang termenung, tidak ada yang mengucilkan diri. Nah, biasanya itu ada salah satu teman tak pergi sendiri-sendiri di tembok. Iya, betul sekali. Nadi, harus diajak kita mantap kalau ada menyendiri. Nah, semuanya harus aktif berdiskusi. Baik, anak-anakku, coba kalian perhatikan di depan.
Ustazah akan menampilkan PowerPoint kaligrafi tentang Asmaul Husna. Coba kalian perhatikan. Kalian melihat ada tulisan? Tulisan apa namanya? Iya, benar sekali. Tulisan kaligrafi. Nadi, tulisan apa, Nak? Iya, benar sekali. Ada al-afu. Apa lagi? Iya. Ada apa lagi, Nak? As-samad. Apa lagi? Al-wahid. Apa lagi? Al-ghaffar. Baik, anak-anakku. Ustazah mau bertanya dulu salah satu dari kalian. Ada yang tahu Al-ghaffar itu apa? Iya, betul sekali. Kalau as-samad? Ya, betul sekali. Nah, anak-anakku, apa yang kalian lihat itu adalah gambar. Gambar apa, Nak? Kaligrafi. Kaligrafi apa? Asmaul Husna, pinter. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini mencerminkan penerapan Asmaul Husna. Nah, jadi pembelajarannya itu pembelajaran berkelompok. Nah, atau PJBL. Kalian tahu apa itu PJBL? Tidak, Ustazah. Iya. Nah, sekarang tugasnya yaitu kita diskusikan apa yang kalian lihat dan tuliskan contoh perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna. Baik, anak-anakku. Sekarang kalian diskusikan. Ustazah beri waktu 10 menit. Baik, anak-anakku, sambil kalian mendengarkan, mengerjakan tugas kalian, Ustazah akan memutarkan apa, Nak? Seperti biasa? Iya, memutarkan ayat-ayat Allah. Jadi kalian belajar sambil mendengarkan ayat-ayat Allah supaya pembelajaran lebih berkah. Nah, iya, pintar kita anakku Andi Harbiasari. Iya. Nah, anak-anakku, pembelajaran telah habis. Semua hasil pekerjaan silahkan dikumpulkan. Insya Allah, pekan depan anak-anakku semua mempresentasikan tugas kelompoknya. Mengingat waktu kita. Nah, selanjutnya Ustazah akan memberikan post-test. Tahu itu post-test apa? Iya, pinter. Post-test itu adalah tugas. Nah, iya. Ustazah, siapa yang mau 10 nomor? Berapa nomor? 20 nomor? Wah, hebat-hebat anak-anaknya Ustazah ini kelas 6B. Luar biasa, semangat ya. Iya, semangat. Berapa kita, Nak? 5 nomor. Kenapa, Ki? Tidak enak Ki perasaan, Nak. Mau Ki apa, Nak? Mau Ki ke kamar mandi? Silahkan. Ke kamar mandi dulu ya, baru kembali. Iya. Baik, anak-anakku. Kalian kerjakan 20 nomor sesuai permintaan kalian. Nah, jadi kerjanya itu harus dengan ikhlas. Nah, baik anak-anakku semua, silahkan kalian kerjakan post-test selama sebanyak 20 nomor. Silahkan dikerjakan. Siapa yang main-main, Nak? Ustaz Dahniar? Ustaz Dahniar? Ya, Nak Dahniar ini, ya Allah, main-main terus. Jangan Ki main-main, perhatikan Ki soal di depan, yang ada di depan mata, atau sambil kita dengarkan murotal. Nah, supaya tenang, tidak main-main. Iya, pinter. Siapa tarik-tarik udun, Nak? Tadi kan sudah belajar tentang Asmaul Husna, tentang Maha Pemaaf.
Tidak boleh Ki seperti itu. Nak di? Iya. Nah, anak-anakku, alhamdulillah, Ustazah lihat nilai postesnya banyak yang dapat 100. Senang Ki semua? Alhamdulillah senang, Masya Allah. Nah, anak-anakku itu menandakan kalian sudah paham terkait dengan materi hari ini. Kenapa, Nak? Iya. Baik, anak-anakku. Sebentar Ustazah akan membagikan refleksi. Nah, refleksi itu ada nanti Ustazah bagikan seperti komik. Nah, di gambar komik. Nah, di situ kalian merefleksikan. Apakah kalian senang belajarnya hari ini atau tidak? Iya, sesuai dengan kata hati kalian. Nah, anak-anakku, Ustazah lihat rata-rata nilai postesnya ini semua 100. Menandakan bahwa kalian sudah paham terkait dengan materi hari ini. Nah, anak-anakku semua, sebelum Ustazah tutup pembelajaran kita hari ini, Ustazah akan merefleksi diri kalian. Nah, dengan mengisi lembaran refleksi yang Ustazah akan bagikan. Nah, jika kalian mengisi lembaran refleksi nanti, ya, nanti Ustazah bagikan. Sabar ya, anak sabar, disayang. Disayang Allah. Nah, anak-anakku, jika kalian telah mengisi lembaran refleksi nanti, ya sebentar Ustazah bagikan. Sabar. Ustazah jelaskan dulu. Pada saat kalian mengisi lembaran refleksi, ya silakan kalian kemukakan isi hati kalian. Apa yang kalian pahami tentang Asmaul Husna, apa yang kalian dapat amalkan, sampai di mana pemahaman kalian. Nah, baik anak-anakku, jika kalian telah mengisi lembaran refleksi, kalian boleh mengumpulkan ke ketua kelas. Ingat, tidak boleh berdesak-desakan. Nah, anak-anakku, Ustazah ingin menyampaikan informasi untuk materi pekan depan. Materi pekan depan itu kita akan belajar, ya masih tentang, ya Ustazah mau bertanya, pada materi pekan depan, apakah Ustazah masih menampilkan PowerPoint atau belajarnya seperti biasa saja? Bagaimana, Nak? Ya. Menampilkan PowerPoint dan mau ditambah video pembelajaran. Senang kan nonton video? Senang, Nak? Oh, Masya Allah. Terus apa lagi? Oh, mau dibuatkan poster seperti tadi. Ya, insya Allah, Nak. Semoga pekan depan semua anak-anakku hadir untuk mengikuti pembelajaran. Nah, Ustazah menyampaikan kepada anak-anakku tetap semangat dalam belajar. Pekan depan nanti Ustazah akan tetap menampilkan PowerPoint dan video pembelajaran. Nah, anak-anakku,
Sebelum kita tutup pembelajaran, apakah kalian masih semangat semua? Masih? Masih semangat. Ya, nanti Ustazah akan membagikan LKPD. Ya, tidak dikerja di rumah LKPD-nya, dikerjakan di sekolah. Ya, coba Ustazah minta tolong kepada Ananda Harmiati. Mana itu Seki? Kalau begitu Ustazah mau minta tolong kepada anakku Irfan. Ya, tolong nak, minta tolong bagikan LKPD ini untuk teman kalian. Ya, tidak usah merampas. Yang sabar ya, ambil dengan tertib. Nah, pada Ustazah mau mengingatkan dulu terkait LKPD yang ketua kelas kita, ketua kelas kita, Irfan bagikan tadi. Ya, itu dikerjakan dengan rapi, Nak Di. Ya, ditulis namanya. Karena kemarin itu Ustazah periksa, ada tugas tak dapat 100 Ki. Tapi tidak ada namanya. Bagaimana caranya Ustazah mau periksa kalau tidak ada namanya? Biar itu dapat 100 Ki, kalau tidak ada nama tak. Oh, ada Jikita nama tak, Nak Jufri. Iya. Siapa, Nak? Oh, Nak Sahring ada Jina Mata juga ditulis, Nak. Besar-besar Ji itu ditulis nama tak, Nak. Iya. Oh, tulisan indah, tulisan tak, Nak. Masya Allah. Iya, kalau kelas 6 Miki itu harus rapi tulisan tak. Kenapa Kina? Oke, mau Ki melapor kalau sholat subuh Jaki. Iya, pintarnya itu semua anak-anak kah? Kalau setiap masuk pembelajaran melapor Ki, Ustazah sudah maka sholat. Masya Allah, semangat Tongki juga Ustazah mengajar. Nak Di? Iya, dikerja LKPD tak yang dibagikan sama teman tak. Kerja yang rapi, nah. Baik anak-anakku, silahkan kalian kumpul LKPD-nya. Ya, kali ini Ustazah minta tolong kepada Nak Nur Syamsi untuk mengumpulkan LKPD teman-temannya. Nah, Ustazah periksa dulu ya. Nah, Ustazah mau 5 orang ke depan. Iya, bukan Nak, bukan yang tugas kelompok tadi. Ustazah mau 5 orang ke depan untuk menampilkan LKPD-nya, membacakan tugas yang diberikan tadi. Iya, dapat 100 Ki Nak semua karena pintar-pintar Ki. Ya, alhamdulillah. Teman kita Dahniar nilainya sudah sangat baik dan mempresentasikan LKPD-nya dengan baik. Ya, yang kedua, ya Nak Saharing. Bagus sih tulisan tadi, Nak. Iya, Masya Allah ada peningkatan ini tulisannya Nak Saharing ini. Kemarin naik turun Ki, ini sekarang datar Mi. Oh, rajin Miki belajar, Nak. Masya Allah. Terima kasih. Siapa lagi? Ya baru 2 orang toh? Iya, Nak. Coba, Nak. Siapa? Masa tahu Nak Jufri terus? Iya. Ada teman kita, Nurbaya. Mana Nurbaya? Ya, maju ke depan, Nak.
Kayak jangan mikir lari jatuh Ki nanti. Baik anak-anakku, beberapa teman kita sudah mempresentasikan LKPD-nya hari ini. Nah, Ustazah berharap kalian semua tetap semangat dalam belajar. Nah, anak-anakku, untuk tindak lanjut dari pembelajaran kita hari ini, kenapa nak? Iya, mau Miki selesai belajar. Tidak bisa, sudah waktunya Mi Ustazah mau keluar. Ya, Ustazah akan membuat kesimpulan dan tindak lanjut hari ini. Ya, silakan dengarkan baik-baik Nak Di. Nah, anak-anakku semua, untuk tindak lanjut pembelajaran hari ini, Ustazah berharap kalian semua dapat mengamalkan Asmaul Husna. Karena Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang indah. Nah, Asmaul Husna itu jika kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka kehidupan kita akan lebih bermakna, lebih berharga, lebih tenang. Contoh, apabila kita mengamalkan al-afu, berarti ya pintar. Nah, anak-anakku semua, apa yang kalian pelajari hari ini tentang Asmaul Husna? Bayangkan jika kalian mengamalkannya sifat-sifat Allah yang indah. Hidup kita akan menjadi lebih baik. Kalian akan menjadi anak yang lebih sabar, penyayang, dan jujur. Nah, Ustazah berharap mulai hari ini kalian mampu menerapkan Asmaul Husna dengan baik dalam kehidupan nyata. Nah, anak-anakku, sebelum Ustazah mengakhiri pembelajaran hari ini, Ustazah akan menyampaikan materi kita pekan depan. Kenapa nak? Oh sudah tadi Ustazah sampaikan. Ya enggak apa-apa kalau diulang toh. Semakin kita murojaah, semakin semangat, semakin meningkat hafalannya. Kenapa nak? Bukan hanya Al-Quran dihafal, materi juga perlu dihafal. Iya, muroja itu artinya, iya pintar kina dah niar. Muroja artinya menghafal, mengingat, mengulang-ulang. Nah, iya tidak apa-apa Ustazah ulang lagi toh. Iya, anak-anakku semua, pesan Ustazah terakhir, coba kalian menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tibalah pembelajaran kita hari ini. Ustazah berharap kalian tetap menjaga kesehatan dengan baik, menjaga pola makan, pola tidur, kerjakan tugas, hargai kedua orang tua kalian, jaga kesehatan, dan perbanyak ibadah. Baik anak-anakku, terima kasih sudah bekerja sama dengan baik. Hari ini Ustazah berharap lebih semangat. Ya, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Akhir kata dari Ustazah, Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'assalamah. Cukup. Baik, kita masuk ke sesi kedua, ujian lisan. Ya, Bu. Mohon diperhatikan. Ya, Bu. Sebutkan beberapa teori yang menyusun rancangan pengembangan perangkat pembelajaran. Sebutkan beberapa teori yang mendasari penyusunan perangkat pembelajaran.
Sebutkan beberapa teori yang dapat menyusun Iya, pembelajaran. Iya, Bu. Seperti itu ya, Bu, soalnya. yang dapat menyusun perangkat pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Oh, iya, Bu. Teori dalam kurikulum merdeka yang pertama itu yaitu teori konstruktivisme. Seperti yang kita ketahui, teori konstruktivisme itu di mana peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri. Dan yang kedua yaitu teori berbasis masalah, di mana yang kita kenal yaitu PBL. Di mana PBL ini di mana peserta didik diajarkan untuk memecahkan masalah yang nyata. Terus di sini juga peserta didik juga melakukan studi kasus dan tantangan yang relevan. Dan yang ketiga yaitu teori belajar sosial. Seperti yang kita ketahui, teori belajar sosial yaitu di mana perangkat pembelajarannya itu harus mencakup aktivitas kolaboratif di mana peserta didik belajar dari satu sama lain. Dan yang selanjutnya yaitu teori pengalaman. Teori pengalaman itu seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran yang belajar tentang pengalaman langsung. Seperti itu, Ibu. Baik, pertanyaan berikutnya. Sebutkan satu strategi untuk meningkatkan literasi digital siswa. Literasi digital siswa, Bu. Iya. Ya. Seperti yang kita ketahui, digital itu sekarang tidak lepas dari pembelajaran anak-anak, Bu. Di mana yang kita ketahui teori digital itu di mana strategi pembelajaran yang berbasis yang seperti yang kita tekankan sekarang yaitu PBL dan PJBL, di mana PBL itu berbasis digital, di mana siswa diajarkan tentang pembelajaran berbasis masalah. Dan di sini juga dalam strategi siswa juga diberikan penggunaan teknologi dan seperti HP, bisa juga belajar dengan laptop, dan siswa juga bisa memilih topik yang sesuai dengan yang relevan dengan riset atau riset secara online, Bu. Dan peserta didik juga diajarkan untuk mengumpulkan informasi. Informasinya itu dari berbagai sumber yang valid dan terpercaya, seperti yang dikenal sekarang internet, media sosial. Dan peserta didik juga diajarkan untuk berkolaborasi atau bekerja sama, di mana untuk berkolaborasi atau bekerja sama itu bisa menampilkan komunikasi dan kolaborasi digital. Setelah itu peserta didik juga menyajikan hasil proyek dari penggunaan digital itu, Ibu. Seperti itu, Ibu. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran? Cara mengembangkan keterampilan berpikir siswa dalam pembelajaran, Ibu, seperti itu, Ibu? Ya, silakan. Iya, cara mengembangkan keterampilan peserta didik dalam pembelajaran yaitu mengadakan tanya jawab terbuka, di mana peserta didik mengajukan pertanyaan terbuka dan mendorong diskusi. Contoh, mengapa atau apa pendapatmu? Itu fungsinya untuk memicu pemikiran mereka secara mendalam. Dan yang kedua yaitu mengadakan studi kasus. Studi kasus itu yaitu menganalisis situasi yang nyata, di mana peserta didik mampu berdiskusi dan merumuskan solusi, dan melatih mereka untuk berpikir kritis. Dan peserta didik juga mampu berdebat, berdiskusi,
Dan peserta didik juga mampu menyelesaikan masalah yang nyata dalam proyek. Dan peserta didik juga mampu menganalisis informasi. Dan peserta didik juga mampu merefleksikan pengalaman pembelajaran mereka. Dan peserta didik juga ini mampu menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Dan peserta didik juga mampu melakukan pembelajaran yang kolaboratif atau pembelajaran yang kelompok di mana siswa saling berbagi. Ya cukup sampai situ. Baik, pertanyaan berikutnya, di dalam perangkat pembelajaran apa-apa yang disiapkan? Ada berapa poin yang ada di dalam perangkat pembelajaran itu? Baik Ibu, di dalam perangkat pembelajaran poin-poinnya itu antara lain yaitu yang pertama kita menyiapkan semacam modul ajar atau RPP Ibu. Karena modul ajar dan RPP itu sangat penting. Kita harus merancang dulu pembelajaran. Setelah itu kita memberikan gambaran tentang materi yang diajarkan. Seperti silabus, di dalam silabus itu ada tujuan pembelajaran, penilaian. Dan selanjutnya ada materi ajar Ibu. Materi ajar itu yaitu seperti buku les, buku artikel, atau buku pembelajaran, video. Selanjutnya itu alat dan sumber belajar. Selanjutnya Ibu, media pembelajaran. Kalau media pembelajaran itu wajib juga karena mendukung proses pembelajaran, di mana peserta didik itu semakin semangat, antusias dalam melaksanakan pembelajaran. Pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan penilaian otentik? Ya, penilaian otentik seperti yang saya ketahui Ibu, penilaian otentik itu adalah penilaian yang biasa dilakukan oleh kami sebagai fasilitator atau guru, di mana penilaian itu adalah pendekatan atau penilaian untuk menguji kemampuan peserta didik melalui tugas atau kegiatan yang mencerminkan situasi nyata, baik di dalam maupun di luar. Tujuannya yaitu untuk mengukur keterampilan dan pengetahuan peserta didik dalam konteks yang relevan. Dan peserta didik juga melakukan tes atau ujian. Seperti itu, Ibu. Baik, pertanyaan terakhir. Sebutkan salah satu strategi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Salah satu strategi untuk meningkatkan motivasi pembelajaran siswa seperti yang saya ketahui Ibu, yang pernah saya terapkan di sekolah SD 5 Lembang Cina, yaitu yang pertama penggunaan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Nah, PJBL ini saya dapat di PPG, Ibu. Alhamdulillah kemarin saya sudah terapkan minggu kemarin. Di mana strategi ini peserta didik terlibat dalam proyek yang relevan. Di mana peserta didik juga dapat melihat langsung pengetahuan yang mereka pelajari dalam situasi nyata. Dan di mana peserta didik juga ini diberikan kesempatan untuk berinteraksi sosial untuk melibatkan dukungan antar siswa. Baik, cukup. Sesi kedua sudah selesai, kita masuk ke sesi ketiga, baca tulis Al-Quran. Mohon Ibu disiapkan Al-Qurannya, Iya, alat Bu. tulis dengan kertas. Iya, Bu. Sudah, Bu. Coba buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 35. Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 35. 35. Ya, saya izin Bu, saya cari dulu Ibu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتنا ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق
بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وأقيموا Cukup panjang sekali. Cukup Iya, Ibu. iya, Iya, cukup. Mohon ditulis kembali cukup ayat 30 saja Ibu. 31 Bu. Iya, itu Iya. saja. Iya. Panjang sekali. Satu ayat Ibu izin. Satu ayat saja Ibu, Iya, satu iya. ayat. Iya Bu. 31. Ayat 31 ya Bu. Iya. Napa nih Fajar kalau kebun 50 tahun. Sudah Ibu? Kelihatannya Bu? Kelihatan Bu izin? Mohon Ibu ditulis namanya di bawah tulisan Arabnya, baru difoto kirim ke saya Ibu ya. Iya Bu. Bisa didengar? Iya. Iya Bu. Baik. Sudah Ibu? Ya baik, terima kasih. Ibu silakan keluar lagi satu orang. Ya Bu. Ya Bu, terima kasih banyak Bu atas bimbingannya Bu. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Segera dikirim link rekamannya Ibu ya. Saya tunggu sebentar. Insya Allah Karena Ibu. Insya saya Allah. terakhir sebentar malam Ibu. Insya Allah Bu. Makasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Bu. Ya Bu.